Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Sabtu, tanggal 3 Mei tahun 2025. Tema renungan kita hari ini adalah Menjadi Jalan Allah. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, baru saja kita dibuat sangat sedih, kita dibuat sangat berduka karena kepergian dari mendiang Paus Fransiskus yang kembali ke pangkuan Allah Bapa di sorga. Kita tentu sangat berduka akan kepergian Paus yang sungguh syarat dengan teladan dan cinta kasih ini. Berbicara tentang Paus Fransiskus, itu ada satu kisah yang sangat menarik, ya. Ada satu hal yang sangat menarik, bahwa Paus Fransiskus ini mempunyai sebuah tradisi yang unik, ya. Setelah dia dipilih dan diangkat menjadi paus, dia memiliki tradisi yang sangat unik yang tidak pernah dilakukan oleh paus-paus sebelumnya, yaitu bahwa setiap pekan suci dia selalu meminta dijadwalkan untuk merayakan Misa Kamis Putih di penjara di kota Roma. Ya. Nah, itu sebelum paus-paus yang sebelumnya tidak pernah itu melakukan, ya. Jadi merayakan Misa Kamis Putih di penjara itu tidak pernah, ya. Ya baru Paus Fransiskus ini yang fenomenal, ya, merayakan Misa Kamis Putih di penjara bersama dengan para narapidana. Dan satu kebiasaannya yang unik adalah seperti kita tahu, setiap kali Misa Kamis Putih itu ada prosesi atau ada upacara pembasuhan kaki. Dan Paus Fransiskus ini selalu meminta bahwa dari 12 rasul, ya, yang kakinya akan dibasuh itu dia selalu meminta orang yang bermacam-macam agamanya, ya. Jadi dia tidak mau 12 rasul ini semuanya Katolik, dia tidak mau, ya. Jadi kalau ada yang beragama lain, dia ingin orang yang beragama lain itu menjadi rasul-rasul yang dia basuh kakinya, ya. Dan di satu kesempatan Misa Kamis Putih itu ada seorang narapidana, ya, seorang laki-laki, ya, pria, seorang pemuda, dia kebetulan berkebangsaan Maroko, ya, dan dia juga seorang Muslim, ya, dia beragama Islam, dan dia termasuk salah satu dari 12 rasul, ya, yang dibasuh kakinya oleh Paus Fransiskus di Misa Kamis Putih, ya. Dan setelah Misa Kamis Putih itu selesai, itu ada seorang wartawan yang mendekatinya, ya, dan mewawancarai pemuda Maroko ini, dan bertanya bagaimana perasaannya setelah kakinya dibasuh dan dicium oleh Paus Fransiskus dalam perayaan Kamis Putih yang baru saja diselenggarakan. Dan pemuda Maroko ini pun bercerita, ya, dengan sangat polos dan dengan sangat jujur, ya, bahwa sebelum dia berjumpa dengan Paus Fransiskus, dia memiliki konsep yang negatif, ya, memiliki konsep yang buruk tentang Yesus Kristus, ya. Jadi dia memiliki konsep yang tidak baik, ya, tentang Tuhan Yesus, tentang Gereja Katolik, juga tentang umat Katolik, ya, para pengikut Kristus. Dia punya konsep yang buruk, ya, tidak benar, ya, sangat negatif, ya, tentang Tuhan Yesus. Tetapi dia berkata melalui perjumpaannya dengan Paus Fransiskus, konsep yang buruk itu menjadi sirna, ya. Jadi penilaian atau pemahaman yang negatif yang buruk tentang Yesus Kristus, tentang Gereja Katolik, dan tentang para pengikut Kristus itu sirna, ya, lenyap. Dan akhirnya dia memiliki pengenalan yang baru tentang Tuhan Yesus, ya. Ternyata para pengikut Kristus itu
baik ya, orangnya baik-baik. Gereja Katolik juga itu ternyata orangnya baik-baik ya. Dan saya yakin juga Yesus Kristus yang mereka imani itu juga adalah seorang pribadi yang sangat mulia, seorang pribadi yang penuh dengan cinta kasih ya. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, inilah satu pengalaman yang luar biasa. Jadi rupanya tidak percuma Paus Fransiskus ini memulai sebuah tradisi yang unik ya. Misa Kamis Putih di penjara, lalu membasuh dan mencium kaki narapidana yang bermacam-macam agamanya, itu ternyata itu bukan sesuatu yang sia-sia ya. Meskipun pada awalnya itu kontroversial ya. Banyak kardinal, banyak uskup yang menentang ya. Kok bisa narapidana kok jadi rasul ya? Agamanya bukan Katolik lagi ya, jadi sama sekali tidak mengimani Kristus. Kok bisa? Awal-awalnya itu sangat kontroversial ya. Tetapi rupanya lama-kelamaan ya orang menjadi biasa juga, dan ternyata itu punya nilai yang sangat mendalam ya. Sehingga bisa dikatakan bahwa Paus Fransiskus ini dia sudah menjadi jalan Allah ya. Dia menjadi jalan Allah, sehingga melalui kehadirannya, melalui pribadinya, melalui sikap, kata-kata dan tindakannya, dia boleh mengantar orang untuk sampai pada pengenalan yang benar tentang Yesus Kristus dan juga tentang Gereja Katolik ya, yang kita imani dan kita menjadi anggotanya. Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 6 sampai 14 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, Tuhan Yesus bersabda, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia." Berdasarkan ayat ini, Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih, sesungguhnya pemuda Maroko tadi melalui pribadi Paus Fransiskus, dia tidak hanya berhasil memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus Kristus, tetapi juga bahkan memperoleh ya, mengalami pengenalan yang benar, yang tepat akan Allah yang juga dia sembah setiap hari ya. Jadi Allah Bapa kita itu adalah ya Allah semua orang ya, Allah yang disembah oleh semua agama, oleh semua manusia di muka bumi ini. Dan menurut ayat tadi, ya barang siapa mengenal Yesus Kristus, dia juga pasti juga bisa mengenal Allah yang sejati ya. Maka pemuda Maroko ini memang dia mengakui sendiri melalui perjumpaannya dengan Paus Fransiskus, dia mengalami pengenalan yang benar tentang Yesus Kristus, dan juga pengenalannya akan Allah yang dia sembah setiap hari, setiap saat, juga mengalami pembaharuan, juga mengalami pengenalan ya, mengalami kemajuan, mengalami pertumbuhan, dan akhirnya pengenalannya akan Allah itu semakin benar dan semakin sejati ya. Oleh karena itu, Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Paus Fransiskus sungguh-sungguh telah memberikan teladan yang sangat berharga bagi kita ya. Bagaimana dia telah menjadi jalan Allah untuk mengantar orang sampai pada pengenalan yang benar akan Yesus Kristus. Kiranya kita juga bisa berlaku seperti Paus Fransiskus ini. Marilah dalam seluruh kata-kata, dalam seluruh pikiran, dan dalam seluruh tindakan kita, dalam hidup keseharian kita, mari kita pancarkan, mari kita tampakkan cinta kasih kepada semua orang ya. Kita juga bisa menjadi jalan Allah sebagaimana Paus Fransiskus yang kita cintai. Dengan hidup di dalam cinta kasih ya, dengan mewartakan cinta kasih melalui kata-kata, pikiran, dan tindakan kita setiap hari, maka bukan tidak mungkin ya orang yang dulunya tidak mengenal Kristus ya, atau orang yang memiliki pengenalan yang salah ya, akan Tuhan Yesus Kristus ya, konsep yang negatif, konsep yang tidak benar tentang Tuhan Yesus Kristus, mengalami perubahan, mengalami pembaharuan. Ia boleh mengenal Yesus Kristus dengan pengenalan yang benar,
Dan sebagaimana yang difirmankan oleh Tuhan Yesus sendiri, barang siapa mengenal Kristus dengan benar, ia juga akan mengenal Allah Bapa dengan benar. Semoga melalui diri kita, banyak orang akhirnya boleh semakin mengenal Kristus, boleh semakin mengenal Allah Bapa yang dimuliakan dan disembah semua manusia di dunia ini dengan pengenalan yang benar, dan hidup mereka pun boleh diubah dan boleh mengalami sukacita dan damai sejahtera. Tuhan memberkati.